Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Di kesempatan saat ini saya mempresentasikan tugas akhir ujian saya, yang dimana tema presentasinya yang saya bawakan di saat ini ialah perkembangan ilmu politik di Indonesia zaman sebelum kemerdekaan. Tidak begitu menonjol dan dapat dikatakan belum begitu maju atau meluas. Lebih penting dirasakan pada waktu itu mempelajari ilmu politik atau ilmu hukum. Sebenarnya demikian, karena dalam masa penjajahan itu kita sebagai warga negara yang dijajah banyak dikenai hukum yang berlaku. Bagi mereka orang-orang yang aktif berkecimpung dalam partai politik ditekan, selalu diawasi gerakannya, dianggap memberontak, sebab hal yang demikian dianggap berbahaya bagi kedudukan para penjajah. Dan memasuki zaman yang dimana sudah merdeka. Setelah merdeka, keadaan berubah. Rakyat tidak hanya sekedar diperintah, sehingga bagi mereka tidak berlaku keadaan yang sudah mengetahui hukum positif yang berlaku saja, tapi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah menaruh kehidupan politiknya dalam genggaman tangan sendiri. Bangsa Indonesia sejak waktu itu menemukan sendiri corak kehidupan politiknya. Dikeluarkannya maklumat pemerintah bulan November 1945 yang menganjurkan diadakan pembentukan partai-partai politik, merupakan suatu kemajuan kehidupan politik. Sejak waktu itu, kehidupan dan kegiatan politik di Indonesia semakin hari semakin maju dan menggembirakan. Disusun pula dengan semakin bertambah banyak warga, negara Indonesia turut akui mengambil bagian dalam kancah peraturan politik yang berlaku atau yang ada di bangsa Indonesia. Kemajuan dalam bidang praktik politik dapat ditunjukkan dengan adanya partai-partai politik menjadi bagian yang mutlak daripada kehidupan aktivitas politik, tumbuh dengan subur. Demikian juga dengan adanya pemilihan umum yang pertama kali diadakan pada tahun 1955, kemudian disusul dengan pemilihan umum yang kedua pada tahun 1971 dan pemilihan umum ketiga pada tanggal 2 Mei 1977, serta pemilihan umum keempat pada tanggal 4 Mei 1982. Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, misalnya Amerika Serikat atau Uni Soviet, keadaan politik Indonesia masih tertinggal menurut penulis kata pengantar dari penulis buku UNESCO yang mengadakan penyelidikan tentang ilmu politik di berbagai negara. Dikenal 5 tipe ilmu politik. Politik menggolongkan ini diperoleh berdasarkan kriterium nasional atau ukuran nasional daripada hasil-hasil yang telah dikumpulkan. Kelima tipe yaitu ilmu politik tipe Amerika Serikat, ilmu politik tipe Inggris,
ilmu politik tipe Prancis, ilmu politik tipe Jerman, dan yang terakhir ilmu politik tipe Soviet Rusia. Perkembangan ilmu politik mencapai taraf yang tinggi melalui pelajaran ilmu politik di mimbar-mimbar atau bangku perkuliahan tinggi. Di samping itu juga dengan diadakannya perhimpunan sarjana ilmu politik atau dengan cara diterbitkannya majalah-majalah tentang politik dan ilmu politik. Dari sini kita bisa memahami bahwa segala sesuatu dalam dunia politik itu bisa terdampak juga pada kehidupan kita bermasyarakat dalam sisi masuk dalam sisi perekonomian dan dalam sisi kehidupan kita sehari-hari. Maka banyak politik-politik yang banyak ilmu politik yang dipelajari untuk menguasai bidang-bidang tertentu seperti negara, dan sebagainya. Seperti diketahui bahwa dengan adanya perkembangan ilmu politik yang terus-menerus berkembang dengan seiringnya waktu, jadi dalam memberikan atau mempelajari ilmu politik haruslah kita membutuhkan juga skill komunikasi atau percakapan yang baik agar ilmu politiknya bisa dimengerti dan dipahami oleh sesama kita. Banyak orang yang terlibat dalam ilmu politik biasanya mengambil keputusan yang tidak baik seperti zaman-zaman sekarang yang kita di kalangan para pemuda atau pemudi bangsa. Dari skill yang dimiliki, maka proses yang dijalani dalam politik bisa kita menguji dengan berjalannya dengan baik. Untuk mempelajari ilmu politik kita juga bisa tahu bahwa ilmu politik itu ada makna yang sudah dijelaskan. Di sini saya mengambil pandangan tentang ilmu politik karena mempelajari ilmu politik itu kita bisa tahu sikap dan tingkah laku seseorang dalam karakteristik berpolitik dan berorganisasi. Mempelajari ilmu politik kita juga mengetahui bahwa ada yang baik dan buruknya juga. Ilmu politik tersebut jadi dalam berpolitik kita harus mengambil dua sisi, yang mana kedua sisi tersebut terkadang akan melakukan perkembangan politik itu kalau kita tidak membunuh, kita tidak membunuh aturan politik yang sedang berjalan di zaman atau era globalisasi yang dihadapi sekarang ini. Dalam sisi berpolitik atau mempelajari politik, kita juga bisa memiliki ilmu yang baik dan kadang juga terjadi dampak keburukannya. Jadi sekian dan terima kasih. Ini saja ya tugas presentasi saya yang saya bawakan, yang saya buat untuk nilai akhir ujian saya.
Kalau ada kata atau pembicaraan atau sesuatu yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.